Hai minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Hari ini aku mau membahas sedikit tentang rangkuman dari bab Minano Nihongo 1, bab 1 sampai 5. Atau tapi kalau memang nanti sekiranya kepanjangan, jadi bisa dibagi dua. Ya, jangan lupa tonton sampai akhir ya. Ya, hajimemashou. Jadi yang pertama ada bab 1. Di bab 1 ini ada sekitar 5 pola kalimat. Yang pertama adalah kata benda 1 plus wa plus kata benda 2 des. Totoeba atau contohnya adalah yang pertama, watashi wa Melina desu. Saya adalah Melina. Yang kedua, watashi wa gakusei desu. Saya adalah seorang mahasiswa. Ya, sugi wa pola kalimat yang kedua. Kata benda 1 plus wa plus kata benda 2 plus dewa arimasen atau ja arimasen. Tatoeba atau contohnya, watashi wa isha ja arimasen atau watashi wa isha dewa arimasen. Jadi dewa arimasen atau ja arimasen itu ini atau artinya itu sama-sama tidak. Artinya saya bukan atau tidak seorang dokter. Nah, lanjut pola kalimat yang ketiga. Itu ada kata benda 1 plus wa, kata benda 2 desu ka. Ini untuk pertanyaan. Nah, jadi contohnya adalah Anata wa Indonesia jin desu ka? Apakah Anda adalah seorang Indonesia? Nah, kayak gitu. Nah, yang keempat itu ada mo atau artinya tuh juga. Nah, contohnya watashi wa gakusei desu. Minasan mo gakusei desu. Saya adalah seorang mahasiswa. Saudara Rina juga seorang mahasiswa. Nah, sugi wa pola kalimat yang kelima. Itu ada kata benda 1 plus no plus kata benda 2 yang biasanya menyatakan kepemilikan. Totoeba atau contohnya itu watashi wa Honda no sain desu. Saya adalah karyawan dari perusahaan Honda. Gimana, udah pada paham belum? Kalau misalnya udah pada paham, setelah ini bakal ada latihan soal. Kalian bisa kerjain, terus kalian pause videonya, nanti bakal muncul jawabannya juga. Jangan lupa dikoreksi dan harus jujur, oke? Nah, yang selanjutnya ada bab 2. Kita mulai masuk bab 2. Di bab 2 sendiri ada sekitar 4 pola kalimat. Yang pertama adalah kore atau sore atau are. Tatoeba atau contohnya, kore wa chiso desu. Ini adalah kamus. Selanjutnya pola kalimat yang kedua, kono kata benda atau sono kata benda atau ano kata benda. Kono sendiri itu artinya ini, sono itu artinya itu, tapi dia lebih ke dekat, bendanya itu dekat dengan si lawan bicara. Nah, kalau ano atau are itu sama aja, cuman bedanya kalau ano itu juga artinya itu, tapi dia lebih spesifiknya jauh, bendanya itu letaknya jauh dari kedua lawan bicara, entah jauh di antara kita dan lawan bicara kita. Nah, kalau kore dan kono itu bedanya tuh, kalau misalnya kono itu pasti setelah itu bakal dikasih kata benda. Nah, kalau kore itu bisa dikasih wa. Itu aja sih bedanya. Nah, terus contohnya itu kono hon wa watashi no desu. Buku ini adalah milik saya. Nah, yang ketiga, so desu atau chigaimasu. So desu itu sendiri artinya benar, dan chigaimasu itu artinya bukan. Tatoeba, sore wa techou desu ka?
Hai, so desu. Apakah itu adalah buku catatan? Iya, benar. Terus contohnya yang chigaimasu adalah are wa hikoki desu ka? Iye, chigaimasu. Nah, apakah itu pesawat? Kan kalau pesawat kan kelihatan, jadi pakainya are. Nah, itu kalau jawabannya enggak, itu bisa pakai iye, chigaimasu. Nah, yang pola kalimat keempat itu ada kata benda 1 plus no plus kata benda 2. Contohnya, kore wa kuruma no zashi desu. Ini adalah majalah mobil. Nah, udah pada paham belum? Kalau misalnya udah pada paham, setelah ini juga bakal ada latihan soal lagi ya. Jangan lupa buat kerjain soalnya, terus kalian periksa sendiri karena nanti bakal ada jawabannya juga, oke? Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 3. Di bab 3 sendiri ada sekitar 4 pola kalimat. Yang pertama, koko atau soko atau asoko atau kochira atau suchira atau achira. Jadi, kalau tadi kore itu kan menyatakan lebih ke benda gitu kan. Kayak kore wa hong desu, ini tuh buku. Nah, kalau itu koko, soko, asoko itu lebih ke tempat. Nah, contohnya itu koko wa jimusu desu. Di sini itu kantor. Nah, selanjutnya bedanya koko dan kochira. Sebenarnya ininya atau artinya tuh sama-sama di sini. Cuman kalau kochira itu lebih sopan. Oke. Nah, yang lanjut pola kalimat kedua itu ada kata benda plus wa plus kata tempat desu. Contohnya, toire wa asoko desu. Toilet ada di sana. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada doko atau dochira. Nah, ini untuk kalimat pertanyaan. Nah, perlu diingat kalau misalnya kalian pakai kalimat pertanyaan dengan doko, kalian harus jawabnya tuh pakai koko, soko, dan asoko. Tapi kalau kalian pakai dochira, itu jawabnya pakai yang belakangnya rara juga. Jadi namanya kochira, suchira, atau achira gitu. Nah, contohnya toire wa doko desu ka? Asoko desu, kayak gitu. Terus kalau misalnya pakai dochira, toire wa dochira desu ka? Itu achira desu, kayak gitu. Cuman kayak gitu doang, oke? Nah, pola kalimat yang keempat itu kata benda 1 plus no dan kata benda 2. Contohnya, kore wa doko no pasokon desu ka? Ini komputer dari mana? Nah, kayak gitu. Nah, buat kalian yang udah paham atau yang masih kurang bingung, kalian pasti perlu latihan soal kan? Nah, jangan lupa untuk kerjain latihan soal lagi ya guys, biar lebih bisa dan lebih paham, oke? Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke bab 4. Di bab 4 itu sendiri ada sekitar 5 pola kalimat. Yang pertama, ima nani nani ji, nani nani fun desu. Di sini adalah untuk menyatakan keterangan waktu. Contohnya, ima 9ji 40 分 desu. Sekarang jam 9 lebih 40 menit. Terus yang kedua itu ada mas atau nani nani mas atau nani nani maseng atau nani nani masta atau maseng desta. Kalau mas bedanya sama maseng itu adalah bentuk negatif dan mas itu adalah bentuk positif. Nah, itu dibagi lagi. Yang bentuk positif itu tuh ada bentuk positif yang sekarang pakai mas dan bentuk positif yang lampau pakainya masta. Nah, kalau yang negatif tadi dia itu ada bentuk negatif sekarang atau bentuk negatif yang lampau. Nah, kalau yang lampau pakainya maseng desta. Nah, kalau yang sekarang pakainya maseng doang. Oke? Nah, contohnya watashi wa mainichi benkyou shimasu. Saya setiap hari belajar. Watashi wa mainichi benkyou shimasen. Saya setiap hari tidak belajar. Nah, contohnya lagi,
Watashi wa kino benkyou shimasen deshita. Saya kemarin tidak belajar. Terus lagi, watashi wa kino benkyou shimashita. Saya kemarin telah belajar atau sudah belajar. Oke? Nah, yang selanjutnya itu ada kata benda waktu plus ni, plus partikel ni, plus kata kerja. Contohnya, 6 ji ni okimasu. Bangun jam 6. Nah, yang selanjutnya pola kalimat yang keempat itu adalah kata benda 1 plus kara plus kata benda 2 made. Ini artinya kayak titik-titik dari, titik-titik sampai balik ya, itu kalau bahasa Jepang. Kalau misalnya bahasa Indonesia berarti dari titik-titik sampai titik-titik gitu. Nah, contohnya 9時から3時まで勉強します. Dari jam 9 sampai jam 3 belajar. Atau belajar dari jam 9 sampai jam 3. Nah, yang kelima atau yang terakhir, kata benda 1 plus to plus kata benda 2. To di sini itu tuh bisa diartikan dan. Nah, contohnya, 学校の休みは土曜日と日曜日です. Itu libur sekolah ada hari libur sekolah adalah hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, jangan lupa buat kerjain latihan soalnya lagi ya guys.